Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana al-imana fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam rangkaian hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan pada episode kali ini kita akan melihat petikan-petikan pelajaran yang bisa kita sarikan dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Yang mana sebelumnya kita sudah tegaskan bahwa hijrah menunjukkan yang termahal dimiliki oleh manusia adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai harus meninggalkan tanah air. Bahkan berdasarkan sejarahnya nanti ada 6 tahun lamanya seluruh kaum muhajirin ini tinggal di kota Madinah, sama sekali tidak balik ke kota Makkah demi untuk bertemu dengan keluarga besar mereka. Karena suasana politik tidak mengizinkan hal demikian. Dan kita lihat nantilah setelah 6 tahun berikutnya baru mereka memiliki akses dan kesempatan untuk kembali ke kota Makkah. Itu pun dirangkaikan dengan umroh sebelum akhirnya mereka secara politik memenangkan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan penegasan bahwa Islam sebagai yang termahal yang kita miliki, sehingga kita bela-belai agar bagaimana bisa berislam dengan bebas, tidak banyak direcokin oleh mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yang ditunjukkan dan ditegaskan oleh peristiwa hijrah kali ini. Nah, karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengambil pelajaran penting dari peristiwa ini bahwa sahabat ketika mendapatkan perintah hijrah begitu cepat mereka merespon. Tidak terdengar dalam sejarah bahwa ada di antara mereka yang keberatan. Yang ada adalah kelompok-kelompok lemah yang tidak memiliki kemampuan berhijrah, mereka itulah yang tetap berada di kota Makkah. Nah, karenanya bersegera untuk menerima perintah Rasulullah dan berhenti pada larangan-larangan beliau adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam yang kokoh. Dan mereka-mereka yang seringkali meninggalkan bahkan cuek dengan sunnah-sunnah Nabi, perintah Rasulullah, itu diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran Allah katakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Kasihlah peringatan bagi mereka yang suka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah, bahwa mereka akan terancam oleh fitnah. Fitnah oleh kalangan ulama di sini diartikan pertama murtad, yang kedua bid'ah yang membuat orang merasa beragama padahal sebetulnya hanya budaya. Au yusibahum adzabun alim, atau kalau tidak mereka terkena fitnah seperti yang disebutkan murtad, tidak kemudian menjadi orang yang terbebani oleh bid'ah, maka mereka pun juga terancam oleh azab yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Yaitu kerasnya hati, yaitu tidak mempan oleh nasihat, sampai kemudian nauzubillah udah tua namun tetap senantiasa fokus ke materi, tidak ada persiapan untuk menuju ke negeri akhirat. Itu semua adalah bagian dari siksaan bagi mereka yang maksiat, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita melihat dari peristiwa hijrah ini bahwa Abu Bakar ternyata memiliki keutamaan khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan semangatnya untuk bersegera berhijrah sebagai wujud ketaatannya kepada Rasulullah, namun ternyata Rasulullah minta dia secara khusus agar bisa menemani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan beliau sangat berbahagia dengan itu. Dan beliau ditugaskan untuk menyiapkan segala perbekalan, segala kebutuhan. Sampai kemudian kita baca bagaimana di surah At-Taubah ayat 40
menyatakan tsaniyatnaini idhuma fil ghar, yaitu dua orang ketika mereka berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, manakala kemudian Rasul menyatakan kepada sahabatnya ini Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sungguh Allah sekarang total bersama kita. Karena segala upaya manusiawi yang kira-kira bisa mengamankan dari bahaya musuh semuanya sudah dilakukan dan tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga dari peristiwa ini kita akan melihat bagaimana nilai dan keutamaan Ali bin Abi Thalib, yaitu pertama keberanian, karena resikonya adalah ditombak. Walaupun dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mempertaruhkan nyawa dengan keyakinan akan adanya pertolongan Allah, enggak ragu sama sekali. Ya, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Rasulullah berupa mengembalikan amanah orang-orang Makkah yang dititip kepada Rasulullah, yang menunjukkan beliau bahkan dalam kondisi demikian beliau masih sangat dipercaya oleh orang-orang Makkah untuk menitipkan barang-barang yang berharga ke beliau. Dan Ali bin Abi Thalib ketika mendapatkan tugas ini beliau baru berumur sekitar 23 tahun. Ya, umur yang sangat ideal gitu ya. Dan ini menunjukkan pemuda sangat memiliki peran dalam rangka mendukung hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nanti peristiwa kayak perang Badar, ya nanti juga perang Uhud, anak-anak muda senantiasa bergelora untuk bisa menyambut seruan jihad, dan Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang pemuda yang memang disiapkan untuk hal demikian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada pelajaran bagaimana tentang amanah ini. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sebelum jadi nabi sudah disebut sebagai Al-Amin, dan ketika kemudian beliau mengikuti pengarahan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengakui beliau sebagai wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi pengakuan manusia sebelum menjadi dai, lalu pengakuan Allah setelah beliau menjadi seorang nabi, diakui langsung akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat meskipun nyawanya Ali bin Abi Thalib terancam, tetapi beliau ya tetap melaksanakan amanah-amanah yang ditugaskan oleh Rasulullah kepada beliau berupa mengembalikan seluruh harta milik yang orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada juga di sini kekuatan keyakinan bagaimana kemudian tawakal yang benar, bahwasanya tawakal yang tepat itu setelah secara manusiawi kita melakukan faktor-faktor yang mendukung keselamatan dan mendukung upaya-upaya yang sudah kita laksanakan demi untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keamanan. Tidak sekedar menyerahkan ke Allah di saat kita sendiri tidak menyiapkan apapun untuk hal tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek lain adalah bahwasanya perencanaan yang matang adalah bagian dari strategi dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan di banyak hal. Nah, jadi kita lihat Abu Bakar ada persiapan-persiapan sebelum berangkat, ya ada juga penugasan untuk Ali. Demikian pula ketika di gua, ketika kemudian dalam perjalanan, semuanya diatur rapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa itu memang bentuk kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadi solusi dalam kehidupan yang ada ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga petikan pelajaran dari peristiwa hijrah Nabi ini bisa mengokohkan kita bahwa sesungguhnya hidup ini harus kita dedikasikan untuk kepentingan agama, menunjukkan ketaatan, bahkan sekalipun harus berpisah dengan orang-orang terdekat kita, termasuk berpisah dengan negeri yang kita cintai. Semoga bermanfaat. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.